Oke, next kita lanjut ke nomor 4 ya. Nah, untuk nomor 4 ini pertidaksamaan. Jadi caranya sangat-sangat sederhana, yaitu kalikan semua ruas dengan penyebut yang ada di sini. Jadi semuanya dikalikan dengan X min 1. Hasilnya seperti ini. Jadi ada dua persamaan, ada dua pertidaksamaan ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri, min X plus 1 kurang dari X plus 1 sehingga didapatkan X lebih dari 0. Untuk persamaan yang kedua, 1 plus X kurang dari X min 1. 1 kurang dari min 1. Ini sudah jelas karena tidak mengandung X ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat untuk kita pilih adalah X lebih dari 0. Oke, next kita beralih ke nomor 5. Nomor 5, jika grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 9 plus AX plus 9A diperoleh dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 melalui pencerminan terhadap garis X sama dengan 4, maka A sama dengan titik-titik. Nah, kalau kalian ingat bahwa pencerminan itu rumusnya berbeda setiap pencerminan yang dipakai, setiap cermin yang dipakai. Untuk soal ini, cermin yang dipakai adalah garis X sama dengan 4. Maka persamaannya menjadi X-aksen atau bayangan, Y-aksen sama dengan 2A min X dan Y. Jadi X-aksennya sama dengan 2A min X atau 8 min X, jadi A-nya itu 4. Dan Y-aksen sama dengan Y atau tetap. Sehingga kita dapat mengetahui X sama dengan 8 min X-aksen dan Y sama dengan Y-aksen. Nah, jadi maksud soal ini adalah grafik awalnya itu yang ini. Tapi setelah dicerminkan, persamaannya menjadi seperti ini. Maka caranya adalah setiap X dan Y di grafik fungsi awal itu diganti dengan Y-aksen dan X-aksen. Seperti ini. Jadi Y sama dengan X kuadrat. Nah, karena X-aksennya sama dengan 8 min X, maka 8 min X kuadrat min 2, 8 min X min 3. Nah, persamaan ini hasil akhirnya adalah X kuadrat plus min 14X plus 45. Jadi maksudnya adalah inilah hasil pencerminannya. Maka hasil pencerminan ini setara dengan yang ada di soal yang ini. Kalau udah tahu penyetaraannya, berarti kita sudah bisa menentukan mana nilai A yang benar. Jadi 45 ini kan setara dengan 9A. Maka A setara dengan 5. Jadi di soal jawabannya B, 5. Oke. Nomor 6. 7 finalis lomba menyanyi tingkat SMA di suatu kota berasal dari 6 SMA yang berbeda. Terdiri dari 4 pria dan 3 wanita. Diketahui 1 pria dan 1 wanita berasal dari SMA A. Jadi ada 6 SMA. Tapi pesertanya ada 7. Maka ada 2 orang yang berasal dari SMA yang sama. Nah, jika urutan tampil diatur bergantian antara pria dan wanita, serta finalis dari SMA A tidak tampil berurutan, maka susunan yang bisa kita dapatkan. Oke, caranya adalah yang pertama, ketika susunannya bebas, jadi tidak ditentukan apakah SMA A itu boleh bareng atau harus pisah. Jadi ini secara total dulu ya. Pria, wanita,
pria, wanita, dan pria. Jadi, total kemungkinan yaitu 4 faktorial. 4 faktorial itu artinya si pria ini bisa berpindah posisi, dan 3 faktorial artinya wanita bisa berpindah posisi. Jadi 4 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 144. Nah, karena case-nya atau kasusnya itu khusus tertentu, maka kita perlu tahu kapan si pria dari SMAA dan wanitanya duduk berurutan. Jika tampil berurutan, maka kita anggap pria dan wanita dari SMAA itu sebagai satu kesatuan. Maka jumlahnya berkurang, yang tadinya 7 sekarang jadi 5, jadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kenapa 3 faktorial? 3 faktorial yang pertama untuk pria, 1, 2, 3. 3 faktorial yang kedua untuk wanita, 1, 2, 3. Nah, ini kita anggap satu lagi, karena dia juga bisa berpindah tempat. Kenapa kita kalikan 2? Karena kita dapat mengubah posisi pria kiri, wanita kanan, atau pria kanan, wanita yang di kiri. Tuh. Totalnya adalah 72. Ini untuk yang tampil berurutan ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah tidak tampil berurutan, yaudah tinggal dikurangi 144 dikurangi 72 sama dengan 72 atau C. Oke. Next untuk nomor 7. Nomor 7 ini tentang fungsi, khususnya untuk fungsi gabungan atau komposisi. Nah, maksud soal ini adalah ketika X-nya sama dengan 0, Fx dan Gx-nya itu tertentu. X-nya sama dengan 1, Fx-nya berapa, Gx-nya berapa, dan begitu seterusnya. Nah, untuk fungsi komposisi, F bundaran G itu kan artinya fungsi G dimasukkan dalam fungsi F. Maka untuk yang pertama dulu nih, F bundaran G bundaran F1. Jadi kita mulai dari belakang dulu. F1 masuk ke fungsi G kayak gini. Padahal F1 itu kan sama dengan ini nih, F1 sama dengan 3. Itu artinya F bundaran G dari 3. Nah, mulai dari belakang lagi. G3, cari G3 berarti 2. Artinya F2 sama dengan 1. Nah, dari persamaan ini kita dapat hasil bahwa F bundaran G